Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 1 dengan NIM 62024122267. Di sini saya akan mengumpulkan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Worldview dengan judul Biografi Hamzah Fansuri. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam Islam, yaitu Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang tokoh ulama besar dan penyair sufi asal Aceh yang dikenal sebagai salah satu perintis sastra dan pemikiran Islam di Asia Tenggara. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang sangat penting dalam perkembangan tasawuf di Indonesia, terutama dalam konteks penyebaran ajaran tasawuf yang berbasis pada pandangan sufisme dan bahasa Melayu. Hamzah Fansuri diperkirakan lahir pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17 di Fansur, sebuah daerah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Aceh di Indonesia. Nama Fansuri sendiri diambil dari salah satu daerah di Aceh, yaitu Fansur. Banyak informasi mengenai kehidupannya yang masih kurang jelas dan sebagian besar informasi tentang dirinya diperoleh melalui karya-karya yang ditulisnya serta sumber-sumber sejarah dari berbagai pihak. Pada masa itu, Aceh adalah salah satu kerajaan besar yang berkembang pesat dalam bidang agama, perdagangan, dan kebudayaan. Hal ini memberi Hamzah Fansur lingkungan yang mendukung bagi pengembangan intelektual dan spiritualnya. Pendidikan dan perjalanan ilmu Hamzah Fansuri diperkirakan belajar agama dan tasawuf sejak muda, dan banyak terpengaruh oleh tradisi tasawuf yang berkembang di dunia Islam. Saat itu, ia dikatakan pernah menuntut ilmu ke Mekah, pusat pendidikan Islam dunia, di mana ia bertemu dengan berbagai ulama besar yang mengajarkan sufisme. Di Mekah, Hamzah belajar banyak dari para sufi besar yang menekankan pentingnya hubungan batin dengan Tuhan dan pencarian kedamaian dalam diri melalui pemahaman spiritual yang mendalam. Pengaruh dari para sufi besar seperti Ibnu Arabi dapat dilihat dalam karya-karya Hamzah Fansuri. Ia mengembangkan ajaran tasawuf yang lebih transcendental, yang menekankan pada pengajaran bahwa pencapaian spiritual tertinggi adalah penyatuan dengan Tuhan. Karya-karya pemikiran Hamzah Fansuri dikenal sebagai seorang penyair besar yang menghasilkan banyak karya dalam bahasa Melayu. Karya-karyanya yang sebagian besar berupa puisi sufi memiliki pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan sastra Melayu dan pemikiran Islam di Asia Tenggara. Karya-karya ini banyak mengandung ajaran tasawuf yang mendalam dan ia sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf Islam yang lebih esoteris. Nah, beberapa karya-karya yang diterbitkan oleh Hamzah Fansuri ini yaitu Syair Perahu, Syair Tajul Muluk, dan Asrar Al-Arifin, yaitu sebuah karya yang lebih mengarah kepada penjelasan tentang ilmu tasawuf, terutama mengenai pencapaian makrifat, yaitu pengetahuan batin dan penyatuan jiwa dengan Tuhan. Karya-karya Hamzah Fansuri sangat dipengaruhi oleh ajaran Ibnu Arabi dan pandangan aliran tasawuf yang lebih metafisis. Ia sering menyampaikan gagasannya tentang keunggulan Tuhan dan realitas yang tidak terbatas, serta menekankan pentingnya pencarian pribadi dan kebenaran spiritual. Nah, pemikiran Hamzah Fansuri ini tentang tasawuf dikenal sebagai aliran tasawuf yang sangat mistik dan
transendental. Ia sangat dipengaruhi oleh ajaran Ibnu Arabi, terutama tentang konsep wahdatul maujud atau wahdatul wujud, kesatuan wujud, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah manifestasi dari Tuhan. Bagi Hamzah, Tuhan adalah segala-galanya dan di dunia ini adalah bayangan dari kesempurnaannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari biografi, kisah perjalanan, dan latar belakang seorang tokoh Islam yaitu Hamzah Fansuri adalah Hamzah Fansuri adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam dan sastra Melayu. Sebagai seorang penyair dan sufi, ia telah meninggalkan warisan yang tidak hanya memperkaya literatur dalam Islam, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu tasawuf itu sendiri di wilayah tentunya Asia Tenggara. Melalui karya-karyanya, ia mengajarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan batin yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan kedalaman tentang spiritual. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.